pagi ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kejadian meninggalnya korban atas nama Dwi Kristiani pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di wilayah Benteng Mati, Kota Purwodadi. Rekan-rekan sekalian, dari kejadian ditemukannya jenazah almarhum korban yang rekan-rekan sekalian mungkin sudah mengetahui dari rilis juga yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kasat Reskrim. Kemudian penyebab kematiannya juga sudah disampaikan, yaitu kurangnya oksigen masuk ke pernafasan dari almarhum korban sehingga menyebabkan meninggal. Setelah ditemukan korban, kemudian Satreskrim bersama Polsek Purwodadi Kota melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku yang dicurigai. Ada 2 orang yang memang dari awal dicurigai, dan kemudian dilakukan penyelidikan, didapatkan beberapa informasi kaburnya para pelaku di beberapa wilayah, diantaranya melalui Penawangan ya, kota, kemudian Penawangan, kemudian wilayah Toroh, dan sampai dengan masuk hutan juga sudah diketahui oleh rekan-rekan penyelidik. Kemudian berkat kerjasama dan bantuan dari rekan-rekan BPBD, warga, Pak Kades, Babin Kamtipmas, Perhutani, sehingga kita bisa mengamankan pelaku pada hari Kamis Jumat tanggal 27 Juni 2024. Pelaku bernama Fajar dan Amin. Jadi terhadap 2 pelaku ini kita kenakan pasal 365 ayat 4 dan subsidiar pasal 340, lebih subsidiar lagi pasal 338, atau kita ancam dengan pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan berencana. Jadi ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Setelah dipinjami, pelaku malah kabur ke arah Toroh. Ya, di sana masuk ke dalam hutan Cidilaras dan sempat bertemu dengan warga di sana untuk meminta baju dengan alasan untuk mengelabui. Setelah meminjam baju itu, para pelaku ini parkir motor tersebut di daerah hutan dan ditutupi semak-semak. Kemudian dia jalan di atas bukit dan istirahat di sana dengan makan. Karena si warga ini mengetahui ada kejadian pembunuhan di kota, kemudian melapor kepada warga setempat akan adanya orang asing yang berada di tempat tersebut. Kemudian warga tersebut menghubungi polsek terdekat untuk mengecek di mana lokasi motor itu berada. Setelah ditemukan, motor langsung kami amankan. Ternyata pelaku setelah beristirahat itu kembali ke motor yang diparkir tersebut. Karena motor itu tidak ada, pelaku lanjut lari ke arah hutan kembali. Dan di sana pelaku ini mencari tempat yang memang jauh dari pemukiman warga. Dan pelaku ini selama berhari-hari di sana makan makanan pepaya dan minum air sungai, survival. Nah, kemudian kami pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2024 melaksanakan penyisiran dibantu oleh rekan BPBD, Perhutani, kemudian Pak Kades dan warga setempat. Antisipasi apabila menemukan pelaku ini. Setelah kami melakukan penyisiran, si pelaku ini mengarah lari ke daerah Gendeng Sari.
Nah, kemudian pada hari Kamisnya si pelaku ini bertemu dengan salah seorang warga di sana, kemudian berusaha untuk menitip membelikan rokok oleh warga setempat. Karena memang kami sudah berkoordinasi dengan warga kemudian melapor kepada Polsek Toro, khususnya Babin Gunung Sari, karena ditemukan informasi pelaku ini di suatu tempat, ya karena nitip mobilan rokok tadi. Setelah warga melapor, warga bersama dengan Polsek Toro berusaha untuk mencari keberadaan pelaku. Ternyata benar, pelaku 2 orang ini ditemukan di sana dalam kondisi yang memang agak lemah, ya karena 5 hari berada di hutan. Kemudian berhasil kami amankan oleh warga. Kemudian kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menyampaikan sebagai pimpinan Polres Grobogan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tentu ini adalah hasil kerja keras gabungan antara Satreskrim Polres Grobogan dan juga Polsek Purwodadi Kota. Namun demikian tentu adalah salah satu bentuk kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi dan terima kasih kerjasamanya rekan BPBD, Perhutani, warga sekitar yang sangat aware, yang sangat antusias dan peduli pada situasi wilayah, sehingga bisa membantu kepolisian untuk menangkap para pelaku. Kamu ceritain dulu rencananya gimana? Yang dalam pikiranmu itu rencana mau nyuri itu gimana, coba kamu ceritakan. Ya, waktu itu sama Mas Amin kan waktu Ngopi. itu Ya. ya nanti orangnya di lubungan itu Mas, nanti habis itu motornya diambil, dijual. Ya. Ada tempat untuk jualnya nggak? Belum kepikiran waktu itu. Belum kepikiran, cuma pikirannya dibawa dulu. Iya. Nah, kamu nggak mikir, itu kan kontrakanku, korbannya aku tinggal di situ kan nanti ketahuan. Kamu gimana rencananya? Ya waktu itu kan waktu korban teriak kan, saya sama Mas Amin panik. Panik. Ya, Waktu teriak panik. Ya kan orang pasti teriak, kamu nggak perkirakan. Kalau teriak gimana gitu? Kamu udah nyiapin laban gimana? waktu itu malam beli sama Mas Amin, ya itu buat apa, untuk mulutnya, sama Mas Amin bilang buat untuk mulutnya, sama pas beli itu terus biar korban nggak teriak. Sudah pernah ketemu? Sudah pernah ketemu, terus pernah apa namanya pijit juga sama dia. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Oh, ya. Terus kamu tahu dia punya motor? Lalu kamu pijit sama korban di mana? Waktu di kosan. Oh, kamu kos? Iya. Kamu masih kos? Kamu panggil di kosan gitu? Ya, Saya mampir ke rumah teman, mau bayar utang, terpaksa saya tinggalin motor, belum punya uang. oh, Akhirnya